Inilah aksi para penyanyi wanita yang melantunkan lagu dengan genre rock. Mereka bernyanyi dengan kostum yang didominasi warna hitam, dilengkapi dengan berbagai aksesoris penunjang. Genre musik rock dengan irama keras ini kerap kali identik dengan kaum pria. Namun musik ini banyak pula digandrungi kaum wanita dan melahirkan sejumlah penyanyi rock wanita ternama. Kehadiran mereka ini turut meramaikan belantika musik tanah air. Seperti di era tahun 80-an dan 90-an, banyak bermunculan penyanyi rock wanita terkenal atau yang disebut lady rocker. Namun, di masa awal kemunculan penyanyi rock wanita ini hanya dianggap sebagai penyanyi pelengkap saat pagelaran konser rock digelar. Karena waktu itu penyanyi rock wanita itu hanya jadi tembelan aja. Karena belum jadi kekuatan atau bintang utama untuk sebuah konser musik di lapangan terbuka ya. Jadi mereka baru jadi special guest aja dari konser misalnya God Bless Tour atau SAS waktu itu ya, atau beberapa band rock yang lain. Jadi mereka baru jadi opening atau special guest aja. Kehadiran lady rocker di industri musik tanah air sendiri dimulai sejak tahun 1970-an. Saat itu muncul nama penyanyi rock wanita terkenal Sylvia Sarce. Wanita berambut ikal ini kerap dianggap sebagai lady rocker pertama di Indonesia. Oh Jakarta, kasihku, oh Jakarta, blue jeansku, oh Jakarta, air mataku pula. Tahun 70-an ada majalah yang terkenal sekali, majalah anak muda. Dan majalah itu namanya majalah Aktuil. Salah satu penyanyi perempuan rock Indonesia yang pertama yang ditulis oleh Aktuil waktu itu adalah Sylvia Sarce dari Kota Malang. Usia dia waktu itu masih belasan tahun, tapi dia sudah menyanyikan lagu-lagunya Led Zeppelin, Pink Floyd misalnya, atau bahkan Janis Joplin. Suaranya tinggi, kemudian jangkauan nadanya juga bagus sekali, artikulasi bagus, dan itulah lady rocker pertama Indonesia pada saat itu. Sebelum aku rekaman tahun 74, itu justru aku udah keliling kemana-mana. Kebetulan that time aku mungkin melenggang sendiri ya. Jadi mungkin juga banyak di daerah-daerah lain, cuman mungkin waktu itu yang terfokus gitu ya. Jadi dan sebutan lady rock pertama kan juga bukan datang dari aku, dari media ya. Wanita yang kerap disapa GP ini memang sejak awal sudah bercita-cita untuk menjadi penyanyi yang berbeda dengan penyanyi lainnya. Awalnya hanya ingin menjadi penyanyi yang beda dari yang lain aja. Dari segi kostum, penampilan rambut, stage edge, itu aku pengen yang nggak umum aja. Dan waktu zaman segitu, atau era 70-an ya, itu tabu kalau wanita itu berpenampilan seperti aku. Tapi waktu itu aku memang inginnya yang beda aja gitu. Dan orang tua aku support. Tahun 1979, Sylvia Sarce mengeluarkan album pertama yang berjudul Biarawati. Zaman segitu kalau penyanyi belum rekaman dikatakan belum jadi penyanyi. Oke. Nah, tahun 79 berkat Yan Antono dan kawan-kawan itu ada album pertama. Itu judulnya album Biarawati ya. Dari situ aku udah merasa menempatkan diriku di industri. Jadi sampai terus akhirnya ada 9 album. Selain masih aktif manggung di beberapa daerah, pada 2013 lalu, Sylvia Sarce merilis single bersama dengan grup band Gugun Blues Shelter. Hingga kini,
Sylvia Sarce tetap aktif di dunia musik dan bertahan dengan mengusung musik rock. Kayak lagu baru sekarang ini kan sama Seksi Rock nih. Hei kawan, acungkan jarimu. Jadi drumnya dugudak. Kehadiran lady rocker Sylvia Sarce sebagai lady rocker pertama Indonesia membuka jalan bagi kehadiran lady rocker lainnya di tanah air. Setelah itu, bermunculan nama-nama terkenal seperti Anggun C. Sasmi, Eis Dahlia, Nicky Astria, dan sejumlah penyanyi rock wanita lainnya. Mengawali karir sebagai penyanyi rock sejak usia belasan tahun, Mel Sandi, penyanyi rock terkenal era 80-an ini, terus eksis di industri musik tanah air dengan mengusung musik rock. Wanita yang kini tergabung dalam grup band bernama Seksi Rock ini telah berganti penampilan mengenakan jilbab. Uniknya, meskipun berjilbab, Mel tetap menggeluti jalur musik rock. Bahkan ia juga merilis lagu religi dengan irama rock. Karena saya udah berjilbab tahun 2007, saya bikin album bareng grup dari Surabaya namanya Seksi Rock, Mbak. Kayak lagu baru sekarang ini kan sama Seksi Rock nih. Hei kawan, acungkan jarimu. Jadi drumnya dugudak. Tapi tetap di situ juga saya nggak cepin metal semua kan. Ada lagu religi juga yang mengeluarkan suara ngaji saya di situ ada. Fenomena yang menarik adalah Mel Sandi ini tidak pernah berhenti berkarir di musik rock, meskipun dia memilih untuk sebagai muslimah yang baik, dia memilih untuk berjilbab. Jarang kita lihat ada lady rocker berjilbab dan itu adalah pilihan dari Mel Sandi. Wanita pemilik nama asli Melinda Susila Rini ini pun sempat menarik perhatian Lok Zelbor, produser musik rock kala itu. Mel pun merekam album Biang Lala dan langsung mendapat respon positif dari para pecinta rock tanah air. Lok Zelbor ini adalah orang yang berjiwa besar mengorbitkan saya menjadi seorang Mel Sandi. Akhirnya dari situ saya melupakan album rekaman yang pertama kali namanya Gacoan itu aku lupain aja. Nah bersama Mas Lok, saya dikenalin juga dengan arranger musik dari God Bless, Mas Yogi Suryo Prayogo. Ini saya mengeluarkan album Biang Lala waktu itu. Mel Sandi sendiri itu juga menjadi awal saya merekrut penyanyi wanita. Dia penyanyi wanita pertama yang saya rekam albumnya, saya orbitkan. Dan dia memang artinya menjadi bagian dari artis saya yang cukup menjual gitu ya. Wanita kelahiran Bandung yang besar di Surabaya ini pun pernah menjadi penyanyi pembuka dari band heavy metal dunia Sepultura. Jadi saya pernah jadi band pembukanya Sepultura juga bareng Power Metal. Jadi banyak banget itu pengalaman saya tur ke berbagai kota, ke luar pulau, kemana-mana gitu. Penyanyi yang pernah menjadi caleg Partai Nasdem pada pemilihan legislatif 2014 lalu ini mengaku tidak bisa beralih dari musik rock karena memang sudah menjadi panggilan jiwanya. Mengapa kau nyalakan api cinta di hatiku? Di penghujung era 80-an, nama Nike Ardila melejit di antara penyanyi-penyanyi wanita lainnya di tanah air. Karya-karyanya melegenda dan seakan tak lekang oleh waktu. Nike itu terbangunnya karena tadi dengan ditariknya oleh Kak almarhum Deddy Sabri, dan kebetulan di keluarga ini kan kakaknya kan laki-laki gitu loh. Jadi ya termotivasi lebih kuat untuk masuk ke dunia slow rock tersebut.
Kesuksesan Nika Ardila sebagai penyanyi juga tak lepas dari sosok Dedi Dores. Musisi inilah yang membuat lagu-lagu Nika Ardila hingga laris di pasaran. Namun sayangnya di saat menapaki puncak karirnya, Nika Ardila menghembuskan nafas terakhirnya pada 19 Maret 1995. Nika mengalami kecelakaan mobil saat mobil yang dikendarainya menghantam beton di Jalan R.E. Marta Dinata di kota Bandung, Jawa Barat. Kepergian Nika Ardila meninggalkan duka mendalam bagi para penggemarnya dan juga duka bagi insan musik tanah air. Nika Ardila ini yang luar biasa adalah fansnya loyal sekali. Dia mendanai lahirnya museum Nika Ardila misalnya. Kemudian setiap bulan kelahiran atau hari kelahiran maupun hari wafatnya itu dirayakan. Dan itu tidak pernah terjadi di industri musik Indonesia. Oke, selamat datang di Museum Nika Ardila. Museum ini berdiri tahun 1996. Ini atas prakarsa dari fans Nika Ardila. Dan inilah satu bukti bahwa ini fashion ini dipakai pada saat lagu Sandiwara Cinta, pembuatan video klip Sandiwara Cinta yang mendapatkan award juga. Meski telah tiada, penyanyi yang mengidolakan sosok Marilyn Monroe ini tetap dipuja para penggemarnya. Ini terbukti dari adanya komunitas Nika Ardila Fans Club yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, bahkan hingga luar negeri. Komunitas Nika Ardila Fans Club ada di berbagai daerah maksudnya. Ada di berbagai daerah meliputi Jabodetabek, Surabaya, Makassar, Jogja, terus ada juga dari luar negeri ya, yaitu dari Singapura, dari Taiwan, dari Hong Kong juga ada, meskipun dari negeri jiran Malaysia juga ada. Berbagai kegiatan pun dilakukan komunitas pengagum penyanyi berdarah Sunda ini. Nah, dari kegiatan sosial di samping itu kita juga dari segi fans begitu ngumpul kita sharing untuk misalkan ngadain event-event ya, apa nih untuk di NAFC ini gitu. Khususnya dari yang menjadi event besar atau rutin itu yang tanggal 27 Desember ya untuk event kelahirannya, sama 19 Maret meninggalnya almarhumah Nika Ardila. Malam aku sendiri tanpa cintamu lagi. Oh, oh. Hanya satu keyakinanku, bintang kan bersinar. Susah, susah dulu dari festival ke festival dulu. Dari festival dulu antar RW, terus udah gitu sampai ke istilahnya pernah nasional juga dulu. Andai dipisah laut dan pantai, tak akan goyah gelora cinta. Pada era 90-an, salah satu penyanyi rock wanita yang melejit karyanya di Indonesia yakni Inka Christy. Wanita kelahiran Denpasar ini sempat berkolaborasi dengan penyanyi terkenal asal negeri jiran, Amy Search. Mereka menelurkan lagu Cinta Kita dengan irama slow rock Melayu. Penyanyi yang kini mengenakan jilbab ini menyatakan perubahannya dalam berbusana tidak menjadikan dirinya berpaling dari dunia musik rock. Kalau lagu yang memang tidak pernah bisa terlupakan itu memang lagu yang duet sama Amy Search. Orang mengatakan itu adalah sesuatu yang fenomenal, artinya
Inka sendiri tidak tahu ya, karena pada waktu itu di usia yang Inka sangat belia sekali, diduetkan dengan seorang legend dari Malaysia yang dia betul-betul penyanyi nomor 1 di negeri jiran. Maksudnya dari hasil itu kemudian jadilah seorang Inka gitu, jadilah seorang Inka yang dikenal sebagai penyanyi rock. Seperti kebanyakan penyanyi rock wanita lainnya yang muncul pada era 80-an dan 90-an, Inka Christy merintis karir menyanyi dengan mengikuti beragam festival musik. Berbeda dengan zaman sekarang, yang dapat langsung tenar hanya dengan sekali mengikuti ajang pencarian bakat di televisi. Kurang, jadi karena sekarang juga pencetak talent itu nggak hanya orang seperti saya. Jadi semua stasiun TV juga sekarang kan mencetak talent, membuat program-program penyaluran bakat katanya. Kalau dulu kan orang itu tergantung saya gitu. Jadi mereka berlatih musik, bermain musik, latihan ngeband, targetnya ikut festival rocknya Lok Selebor gitu. Dari kecil aku menyukai lagu-lagu rock. Akhirnya belajar tuh dari SD tuh udah seneng yang teriak-teriak kayak gitu ya, terus yang bernada-nada tinggi. Terus kemudian ada tekniki waktu itu. Terus aku ngapalin lagu-lagu Jarum Neraka, itu masih kecil banget ya, masih SD ya. Masih SD, udah gitu ikutlah beberapa festival lagu-lagu rock, terus pernah menang juga di ajang festival lagu rock. Juara ke-1 pernah dapat juara. Lady rocker lainnya yang juga merintis karir menyanyi dari ajang festival musik yakni penyanyi Connie Dio. Susah dulu dari festival ke festival dulu, antar RW, terus udah gitu sampai ke istilahnya pernah nasional juga dulu. Itu di dulu sih ada program TV lah, salah satu program TV yang siarin dulu, program 2 gitu ya. Nah terus dari situ Connie ikutan lagi Lady Rocks Jawa Barat. Dari situ Connie juara 1 tahun 89. Album pertama Connie Dio keluar pada tahun 1990, Setitik Air, dan langsung melejitkan namanya. Kemarau yang panjang, berilah aku setitik air. Matahari pagi, pancarkan cahaya, menyinari dalam kehidupan. Lady rocker dengan gaya rambut pendek dan dicat pirang ini juga sangat mengagumi sosok seniornya di dunia musik, Nicky Astria. Aku senang sama Nicky Astria sih ya dari dulu. Semua mungkin ya, dulu penyanyi rock tuh, Lady rock tuh semua pasti kiblatnya Nicky Astria, rocker gitu kan. Pada era milenium ini, keberadaan musik rock terus memiliki penggemarnya tersendiri. Meski tak banyak lady rocker yang lahir pada era sekarang, namun masih ada generasi penerus penyanyi rock wanita di Indonesia. Meski tidak tampil solois, melainkan tergabung dalam band rock Kotak, nama Tantri Kotak melejit di antara nama-nama penyanyi terkenal tanah air. Kemampuan lady rocker Indonesia yang satu ini sudah tidak diragukan lagi. Bahkan Tantri bersama Kotak sempat berduet dengan grup punk rock asal Kanada, Simple Plan, dalam lagu Jetlag. Sejak era 1970-an hingga kini, lady rocker Indonesia masih tetap eksis. Para lady rocker ini pun tak dapat diremehkan eksistensinya dan akan terus memajukan industri musik nasional serta mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Lady rocker tak pernah padam.